Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji beserta syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sehat badan dan waras pikiran. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya yang pertama kepada dosen pembimbing kita, Ibu Siti Hapsari Pratiwi, dan penghormatan kedua saya kepada teman-teman seperjuangan dengan saya. Cukup mukadimah dari saya. Hari ini saya akan membawakan pidato dengan tema eksistensi bahasa Indonesia. Lahir dari kebutuhan yang saling berinteraksi, bahasa digunakan manusia sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian pesan dan makna. Suku bangsa di Indonesia menjadikan negara kita kaya akan keragaman bahasa. Pada tahun 2010, Pusat Statistik mencatat 1.128 suku bangsa di Nusantara yang hidup dengan keanekaragaman bahasa masing-masing. Karena perbedaan antara suku bangsa tidak dapat berinteraksi dengan satu sama lain. Sebagai Kesatuan Bangsa Indonesia telah menetapkan bahasa nasional. Bahasa yang menyatukan ragam makna dan simbol komunikasi serta karakteristik nasional budaya sebagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa nasional. Dalam undang-undang, bahasa daerah dijamin kelestariannya sebagai kekayaan budaya nasional. Penggunaan bahasa daerah dalam bahasa Indonesia secara berdampingan dengan kehidupan masyarakat Indonesia menjadikannya keunikan sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Namun jangan pernah lupa, kita akan kewajiban mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita memberikan ruang yang cukup bagi penggunaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa Indonesia dalam diri kita, keluarga, maupun masyarakat? Bahasa Indonesia memiliki kaedah yakni penggunaan secara baik dan benar. Bahasa Indonesia tidak dapat digunakan secara sembarangan karena menunjuk pada kaedah yang baik dan benar tersebut. Bahasa Indonesia idealnya digunakan sesuai dengan konteks pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan. Selain itu, yang paling penting, sangat sesuai dengan kaedah tata bahasa yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kita sering terjebak pada kondisi penggunaan bahasa Indonesia yang benar secara konteks, namun tidak mampu memenuhi kaedah bahasa Indonesia yang benar. Sebaliknya, kita menggunakan bahasa yang sesuai kaedah umum, maksudnya kaedah
namun ternyata menghadapi konteks pembicaraan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, kemampuan berbahasa yang baik dan benar harus disertai ruang bahasa Indonesia yang cukup dalam kehidupan agar kita mampu menyeimbangkan keduanya. Bahasa Indonesia diperkenalkan secara formal melalui jalur pendidikan sejak kita TK, SD, terus berlanjut hingga ke perguruan tinggi. Di tengah terjangnya globalisasi yang memaksa kita familiar dengan bahasa asing, bahasa Indonesia memegang peranan penting bagi masyarakat Indonesia. Peran besarnya itu sebagai bahasa nasional dan membentuk karakteristik dan mengembangkan potensi anak bangsa. Namun sebaliknya berkontribusi besar bagi terdegradasinya eksistensi bahasa Indonesia. Seringkali ungkapan berbeda dengan perbuatan. Oleh sebab itu, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia harus diimplementasikan dengan memberikan ruang yang baik, aktualisasi bahasa Indonesia dalam diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Jika tidak, kita akan menyaksikan kian terdegradasinya bahasa Indonesia di negeri yang dihuni orang-orang yang mengaku bangga memilikinya, bangga memiliki bahasa Indonesia. Mungkin sampai di sini pidato yang saya sampaikan. Semoga para pendengar mengambil intisari dari pidato yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.